Gua dari dulu kan tipikal orangnya freedom ya, bebas, nggak suka terikat dengan Storyin langsung aja. kalau mau kelihatan. Nggak usah. Ini bikin konten cafe ngopi tapi nggak ada kopinya. Apa nanti ada? Nggak apa-apa lah ya. Baru babak pertama kan? Nggak apa-apa. Gue minta lah nih apa lagi yang pesen. Sop 3 rempah, 3 asam rempah. Pasti sih kita tadi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Enak ya? Cuma di second doang. Berani dia rempahnya. Lagi bikin project. Tapi nggak terlalu jauh dari rasa sop sebenarnya. Iya, memang kan. Tapi emang rempahnya Tapi lumayan kuat lah. rasa rempahnya. Ini pedasnya dari cabai mungkin ya, sama apa? Lada. Tapi oke. Jadi gimana Bor? Kerjaan aman? Alhamdulillah kelar urusan hari ini. Ya lumayan lah. Ketemu dengan beberapa klien, beberapa konsumen. Pindah ke satu persen lagi. Gitu. Asik dijalanin aja, disyukuri. Namanya juga kehidupan kan. Betul banget, betul banget. Gue inget kan ketemu lu di apa kedai kopi lu. Nggak kerja berapa hari? Tiap kali kesana pasti kerja terus ya. Gue bawa laptop sendirian gitu. Tapi memang hari ini cara kerja kayak gitu yang memang lebih nyaman ya. Mungkin kalau anak sekarang bilang apa remote ya, kerja remote freelancer. Lu gimana? Lu lebih seneng kerja di belakang meja di kantor begitu? Enggak. 9 to 5? Gua dari dulu kan tipikal orangnya freedom ya, bebas, nggak suka terikat dengan birokrasi, terikat dengan aturan-aturan perusahaan yang kaku, yang baku, Iya. gitu. Gua lebih ke tipikal orang yang senang dengan target. Orientasi memang pasti kesehariannya di lapangan. Jadi capek pedes banget. Jadi sebenarnya terkadang kita tuh dalam kehidupan itu cuma butuh hal-hal yang sederhana, Bro. Iya. Makanan sederhana. Gua doang sih. Makan Lu nggak ya? sederhana, tempat sederhana, perlu aktivitas-aktivitas yang simpel. Iya. Kayak lu emang nggak capek gitu terjebak di sebuah drama kehidupan yang kayak sana ada skenarionya yang Iya. atur gitu. Rutinitasnya gitu-gitu doang. Ya kan, gitu lu kemana-mana harus tampil selalu perfect, harus selalu keren, harus selalu pengen dilihat orang, wih, gitu kan, pengen dihargai orang, pengen di attention sama orang. Gua cuma pengen sekali. Ribet. Gua pernah pertama datang ke pergi. Gue kadang tapi nggak bawa. pengen jadi orang yang Pakai laptop aja boleh nggak? kemana-mana itu ya udah gitu, enjoy aja gitu. Gue bisa nikmatin hidup tanpa harus Datang langsung ACC. Ternyata nggak bisa. eh, Iya, nggak boleh. bersembunyi-sembunyi, Iya. tanpa harus pura-pura Gua kerjanya menjadi kayak- sosok orang lain, tanpa harus pura-pura Pasti atas, ingin pasti atas. terlihat wah Iya. Gitu doang kayak. Gitu. Ini kenapa Makanya- gambarnya warna biru? kayak Yang gua kerja hal-hal yang seperti ini tuh gue nikmatin gitu di luar aktivitas kita sehari-hari ya. Lu udah capek dengan kerjaan lu udah capek dengan bisnis lu udah capek dengan rutinitas lu di rumah dan sebagainya. Ya lu butuh waktu untuk rehat sejenak, keluar dari kegiatan lu yang sibuk itu. Iya. Ya lu cari suasana yang santai sebenarnya. Iya, gua juga. gitu gua. Nah, gua pernah dapat satu kutipan nih dari teman belum lama ini ya. Jadi, gua kurang inget kutipan jelasnya seperti apa. Cuma kayak gini. Bunyinya kalau kita terbiasa dengan rutinitas dengan pikiran-pikiran yang cepat, justru malah itu yang bikin ngundang banyak penyakit. Tapi kalau Sini siap ya. kita pengen tetap hidup sehat, nikmat, maka biasakan hidup dengan pikiran-pikiran yang lambat ya, slow living. Dan gimana? Bener sih ya. Maksudnya kalau kita apa namanya
pikirannya tuh nggak dipaksa cepet, harus mengambil keputusan misalnya, atau harus begini cepat sekarang segala macam. Kita jadi tenang aja gitu. Iya. Ya, analogi simpelnya kalau gue ngebayangin gini nih, ini punya utang, udah suruh bayar ini, kan jadi rongsi sendiri tuh, mumet kan gitu. Kejar-kejar kan. Iya kan, tapi beda dengan misalnya lu punya utang tapi bisa bayar tahun depan lagi. Ya meskipun mungkin nggak juga ya, tapi maksudnya jadi punya spare plan untuk nikmatin hidup gitu. Ya nggak sih? Kadang memang sejatinya manusia itu butuh hal-hal yang sederhana, butuh ruang yang sederhana, butuh momen di mana kita tuh take a breath gitu, berhenti sejenak untuk menarik nafas. Dan kadang dalam hidup itu kita tuh memang perlu mundur 1, 2, 3 langkah ke belakang untuk bersiap, ambil ancang-ancang. Dengan langkah mundur itu lu punya ancang-ancang untuk lu lompat jauh ke depan. Iya. Dalam kehidupan tuh begitu, Bro. Jadi Makanya ada kalau kita pernah lihat pebisnis yang udah sukses hidupnya, tiba-tiba menjual semua asetnya, terus tinggal di hutan, ya tinggal tanpa uang. Itu mungkin tuh kalian nerapin hidup kayak gitu ya. Jadi lebih santai gitu ya. Ya karena tadi sebenarnya kadang self reward terbaik adalah membiarkan diri lu kembali ke alam, hidup dengan tenang, hidup menyatu dengan alam, dan lu bisa menikmati keseharian lu, bangun tidur, lu hidup udara segar, lu lihat matahari terbit tanpa lu pikiran gua hari ini harus ngerjain apa, harus bayar apa, harus ngapain gitu, tanpa lu punya deadline ya ini. Tapi memang untuk mencapai ke arah sana itu nggak mudah gitu, nggak mudah. Daily activity kita secara manusiawi, secara umum ya memang hari ini kita diperbudak oleh waktu, diperbudak oleh pekerjaan, diperbudak oleh tuntutan itu ya, tugas segala macam ya. Enak nih udangnya, kayaknya nggak asin banget, nggak gitu, cukup. Gue tuh kadang kalau lagi lapar banget itu suka kesini ya, karena menurut gue sederhana aja, simple. Gue pengen datang ke tempat dimana gue nggak perlu banyak mikir mau makan apa, nggak perlu banyak drama harus duduk di mana, harus ada wifi atau tidak gitu kan. Enggak, gue datang pesan makanan, gue tunggu makan kelar, udah gue nikmatin waktu gue untuk nyantap makanan ini, udah. Ini kalau gue bilang agak kontradik juga ya. Jadi pertama kali ketika gue konten kuliner, konten kopi, kadang itu tuh bertentangan dengan diri gue, Bro. Jadi kalau lu inget, gue tuh kan dulu kan terbiasa dengan hal-hal yang ya lu bilang, ketika gue menikmati satu makanan, ya bagi gue ya kenikmatan itu nggak perlu harus dipublish gitu. Nggak perlu harus gue foto. Iya, ada niat di mana gue pengen membagikan ini ke orang lain, tapi maksud gue kadang kenikmatannya pengen gue nikmatin sendiri aja. Iya nggak sih? Ketika teralihkan dengan hal-hal yang sifatnya dokumentasi, itu jadi kayak kurang nikmat lagi makanannya gitu. Makanya itu yang bikin kontradiktif gue ya, berbenturan dengan diri gue ya. Cuma ya udah deh, gue niatnya mungkin membagikan ke orang lain ketika apa yang gue sudah nikmatin. Makanya biasanya kadang-kadang kalau gue niat pengen bikin konten, selalu gue biasanya ngunjungin dulu di awal, pertama kali gue nikmatin dulu. Kalau emang dirasanya perlu untuk gue bagikan. Tapi nanti di next kedatangan visit gue, misal hari ini gue hari ini makan, ya gue nikmatin dulu tanpa gue dokumentasiin. Baru ketika gue ngerasa, wah ini perlu dibagiin nih, baru besok gue datang lagi. Gue ya ada yang salah kayak gitu. nih Ya kita ya sebagai manusia pasti punya momen di mana kita pengen terkesan eksklusif dan inklusif ya, tapi juga ada momen di mana kita pengen membagikan sesuatu dengan publik, harus sosial.
social interaction ya. Umum lah, sah saja lu masih manusia kan. Tapi gimana bro? Apa namanya? Lu ngomongin soal makanan atau minuman atau sesuatu yang hal yang enak tadi. Maksudnya kadang kan juga ada satu momen di mana kita juga punya pendapat enak itu relatif. Iya dong. Asin relatif. Iya. Tergantung nih. Nah, artinya kalau mendeskripsikan makanan itu enak tuh gimana kalau lu misalnya? Oh, ini rempahnya kuat banget. Jahenya strong makanya. Balik lagi ya. Kalau menurut pemahaman lidah gue ya, ini disclaimer, nggak bisa orang bantah. Menurut gue enak itu, kategori enak itu ketika orang menikmati santapan makanan atau minuman, dia happy kok. Oke. Dia merasa happy, dia merasa senang, dia merasa terpuaskan, dan dia suatu saat akan menceritakan tentang apa yang dia makan, apa yang dia minum itu ke orang lain. Itu tolok ukur bagi gue ketika produk itu enak gitu. Karena kalau bicara misal gini, kadang gue heran ya, banyak orang yang ngasih rating jelek terhadap beberapa bisnis usaha orang gitu. Iya. Misalkan di F&B nih, di sana tuh makanannya gak enak, asin-asin semua. Nah, parameter asin kan beda-beda. Ada orang yang sensitif banget sama garam. Yaudah, apapun bagi dia asin. Oh, di sana tuh masakannya pedas-pedas semua atau kurang pedas, sambalnya kurang pedas. Ya susah, gitu. Balik lagi parameternya pedas, asin, ya kan, gurih, enak. Menurut gua ya, kalau emang lo datang ke suatu tempat untuk makan atau minum, ya udah lo stay, duduk di tempat lo nikmatin hidangan lo, selesai. Iya. Iya. Malah yang penting tuh sebenarnya adalah kita bisa menulis secara objektif ya. Maksudnya yang itu yang memang benar-benar bisa dibawa ukurnya. Awot. Jadi kalau ukur ya. Ukurnya kayak waktu kita ngomong steak, medium rare, well done, kan? Itu yang justru malah sebenarnya yang penting untuk kita bilang ya. Bukan ngomongin soal masalah keasinan, kemanisan, enak, nggak sedap. Itu ya. Terus sih. Ya, intinya hari ini hidup tuh gak usah terlalu ribet lah. Gitu. Simple. Hidup nggak usah terlalu ribet. Oke.